Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Studio baru ya? Studio baru. Asik gue Perdana dong kita nyobain hari ini ya? Perdana. Terus ngapain kita di sini? Sawadika. Sawadika. Masya Allah. Mimpi sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Ya Allah. Kamu berarti kali kita sebulan apa ya? Ada? Nggak nyampe. Ada sebulan. Bulan ya? Sebulan. Ya, nanti di sebulan lah. Sekarang karena merangka kita retake. Ya. Retake. Kemarin sih gak suki. Oh, di Cuma. Nah, ini membahas hal yang baru. Ya Iya. kan? Bahas hal yang baru. Tahun baru Islam. Baru Islam. Oh, baru Islam. Beliau ini bijaksana loh. Kita bahas tahun baru Islam. Keluar nih dari tema itu. Mulai. Hari ini Ini kan Anda mau ngasih tahu ini tahun baru Islam. Iya. Kasih tahu aja, nggak merayakan enggak. Tadi juga kemarin enggak. gue skip. Maksudnya gitu, maksudnya beliau. Karena juga enggak ikut Pak Omar. Alhamdulillah, Alhamdulillah. hidayah berarti namanya. Ngantuk. Masya Allah. Hari ini tuh kita mau bahas soal nusuk sebenarnya. Nah, kan rame ya kalau kita ngomongin nusuk nih, apa sih yang sebenarnya berubah? Karena kan katanya sekarang nih kalau daftar audo ada nggak bisa lewat travel, harus langsung atau gimana? Ya, Itu gimana, Pak? Baik, karena ini pertanyaannya terkait kebijakan, maka kita serahkan ke Ustaz. Enggak lah, beliau tuh udah ngecek sama dan kode-kode. Yang mau jawab siapa gitu? Katanya kan, ini kan Bah. Enggak, ya sebenarnya kita taruh. Ada host bilang kan, Bah, ini kan terkait tusuk. Beliau tuh jawab matanya ke Anda tuh. Enggak, sebenarnya Anda juga baru baca tadi. Iya. Briefingnya apa gitu. Iya. Kan kalau orang lain kan harus belajar dulu. Iya. Gitu ya, ada spare waktu lah ya. Kan? Benar-benar nusuk gitu kan. Benar nusuk. Beneran ditusuk. Iya, jadi kayak ditusuk kanan kiri kan gitu. Ini mau mode serius apa mode santai? Serasa aja. Serius Serius nggak bisa. Jadi Harus gimana? pilih salah satu. Pilih salah satu. Udah santai. Tapi jangan yang nusuk-nusuk banget jawabnya. Nah, jadi gini nih, sebelum antum, ya saya kan ini antum ditonton sama teman-teman semuanya, ya kan? Jadi Saudi itu sudah hampir 2 tahunan lewat lah ya, 2-3 tahun yang lalu itu bikin aplikasi namanya NUSUK, nusuk. Kalau dalam bahasa Arabnya nun, sin, kaf, nusuk. Ya. Itu fungsinya buat apa? Fungsinya untuk memperbaharui dari aplikasi yang sebelumnya namanya Ektamana. Oh, Nah, itu aplikasi untuk orang-orang yang pengen berangkat haji sama umroh. Nah, diatur tuh sedemikian rupa supaya buat regulasi-regulasi yang ada di sana tuh nggak semrawut. oh, Nah, jadi apa yang dibuat di dalam aplikasi itu mulai lebih banyak diterapkan di tahun sekarang ini. Nah, karena kan mungkin kan banyak kan, namanya kita kan bikin regulasi-regulasi ada trial and error-nya. Ya, siapa tahu bayaran error-nya ada. Nah, itu sekarang mau digalakin lagi nih sekarang nih. Nah, sekarang ada aplikasi nusuk dan setiap jamaah udah punya itu aplikasi. berarti iya pendaftaran sekarang personal banget ya. So, walaupun tetap sebenarnya di prosesnya dibantu dong. Kalau jamaah bingung pada proses pendaftaran atau gimana? Daftarnya di sini atau di sana? Daftarnya Kalau sebenarnya landing sama atau- proses daftar, teknisnya itu tetap di handphone jamaah masing-masing. Cuma panduannya, tutorialnya ini kayak Mbak. Nah, Anda nambahin sedikit nih mungkin. Nusuk itu sebenarnya dibuat untuk memudahkan jamaah, mengamankan jamaah, karena kan kemarin-kemarin ini banyak yang visanya nggak kuat atau jamaah itu gagal berangkat. Ini sebenarnya ada kaitan. Betul. Ada kaitan. Nah, dengan adanya nusuk ini semuanya terorganize, ya Mas, terorganize, ya kan? Jadi yang bisa mengapply visa, kita mau apply visa harus ada nusuk ini. Dan nusuk ini pairingnya atau dia harus hotel ini harus terregistrasi. Baru bisa dia masuk ke dalam nusuk, baru bisa buat visa. Nah, ini sebenarnya apaan buat jamaah? Kalau zaman dulu kan jamaah umroh itu semuanya
serahkannya ke pihak travel. Jamaah itu nggak tahu apakah visanya sudah keluar, Ya. hotelnya beneran ada atau Ya. enggak, Iya. jadwal berangkatnya fix atau enggak. Nah, dengan nusuk ini sebenarnya semuanya sudah terintegrate. Bahasa keren banget tuh. Terintegrasi gitu ya. Tadi organize. Organize. Integrate. Ya apa ya? Nanti terjemahannya di sini tarjing ya. Nggak apa-apa. Amarah gitu. Jadi semua travel itu sekarang wajib punya tiket pesawat, dia punya bookingan hotel, baru dia bisa ngeluarin visanya. Nah, untuk jamaahnya sendiri sebenarnya di save. Terlebih kalau misalnya mau daftar masuk ke Raudo. Ya, dan ini kan pintu depannya kan udah nusuk nih. Baru bisa keluarin visa, Iya. baru bisa daftarin pasai ke Raudo. Iya. Memang sekilas seolah-olah kayak kok jadi jamaah yang repot, tapi sebenarnya lebih fair. Yang nak singkatin. Jadi ini panjang ya kan? Membuat nyaman, membuat aman, dan transparan. Masya Allah. Harusnya sih aman sih pakai nusuk ini, karena nggak ada lagi juga travel bodoh. Tuh. Kan kalau zaman dulu kan ada travel yang dia bisa jualan umroh, Iya. sebenarnya nggak punya hotel, belum punya hotel, belum punya tiket pesawat. Udah ikut, kadang udah ikut aku di mana-mana. Akhirnya zamannya milihkan daftar kan. 19 juta. Karena jadi Nusuk itu sih sebenarnya jadi kayak apa sih namanya ya hal jadi kayak ini kita gitu loh, ya sebenarnya pagernya kita. lebih ke Justru justru mengamankan. Kan, ya, namanya jamaahnya aman, travelnya juga kita fair play. Kita nih sekali lagi, kita nggak di endorse ya sama Nusuk ya. Soalnya Anda nggak di endorse sama Nusuk ya. Nusuk, Anda nggak di endorse. Tapi kalau di endorse mau nggak? Champion di belakang ini. Emang brand Indo, dan siapa tahu bahwa mereka jadi model yang lagi pakai ihram terus gitu, begini, siapa tahu ya kan. Jadi nusuk ini kayak pagernya yang aman. Travel juga harus fair nih para bisnis travel. Karena apa? Kan kalau kita bicara fairness ya kan, kita fair itu di situ kan dibangunnya kan pertama harus ada modal, harus ada legalnya, ya kan? Baru ini boleh kita jualan. Nah, dengan adanya nusuk nggak bisa nih travel macam-macam. Nggak bisa. Kalau dulu antum punya brand aja, nggak perlu punya legalitas, nggak perlu punya tiket pesawat, sudah bisa jualan. Dengan adanya nusuk nggak bisa. Jadi misalnya antum berangkat, hotelnya di mana, udah tertera tuh di aplikasi. Nggak bisa. Misalnya antum nginap nih, tulisannya di ini Marwa Rotana misalnya ya. Hotel Marwa Rotana. Totalnya nginep dia di Azizia. Salah gue ya. Tahu Oh, ya. iya, nggak bisa. Ya, nah sekarang nih, jamaah juga banyak nanya nih, Mbak. Kenapa hotel harus resmi dan terdaftar di Nusuk? Ini pertanyaan bagus. Yang bisa jawab, Haji Laifi sama Jurus. Masya Allah. Enggak. Kayak gini. Jadi gini saya. Main lempar-lemparan. Ya, kita emang begitu dari dulu. Saya menanggung, dia menjawab. Kan ini bagian lempar. Iya. Ya, dilempar lagi. Jadi gini saya. Nusuk ini juga tadi fair buat hotel di sana. Hotel itu di sana itu nggak berarti FNT dekat hotelnya resmi, belum tentu. Kok bisa gitu? Iya. Emang ada hotel yang deket terus dia Hotel akan itu daftar? harus terdaftar, terregister di kedutaan bukan free kerajaan Saudi. Ah. Ada Baru bisa hotel-hotelan maksudnya. baru bisa masuk ke nusuk. Hotel-hotel? Antum mau bintang 1, bintang 2, bintang kejuaraan juga ada. Ada hotel yang masih dalam proses sengketa. Ada hotel yang lagi proses buyback. Namanya misalnya, contoh lah ya, Contoh. proses buyback. Atau dia nggak bayar pajak misalnya sama kerajaan. Ini lagi proses sengketa ini nggak bisa masuk ke pusat sih. Oh, Gitu. Dia harus ganti nama dulu, ganti pemilikan resmi, baru bisa terdaftar di nusuk. Ini gunanya nusuk. Salah satunya ya. udah mengamankan banyak orang. Oh, sangat. Jadi sebenarnya gini loh, pemerintahan Saudi itu banyak dikritik. Banyak dikritik tentang bagaimana mereka melayani. Ini kok banyak jebolnya, kok banyak ini, banyak misalnya jamaah travel yang ini yang baru kita tahu dari Indonesia doang nih. Iya. Yang nggak pulang, yang hotel terlantar, yang sikat-sikut sana sini, airnya terlantar nggak tahu kemana-mana. Oh. Nah itu banyak dikritik sama pemerintahan tuh. Ini gimana nih? Akhirnya mereka lebih mengetatkan. Soalnya apa? Kadang sistem yang dibiarkan begitu saja
itu diambil keuntungan oleh orang oknum tuh Iya, ya, karena oknum yang mengumpulkan nyawa banget, banyak celah banget itu. Ya, mulai dari zaman dulu lah ya, apa kita bilang visa, ya kan? Ya makanya muncullah kayak Furoda, muncullah Mujamala, muncul lain-lainnya, ya kan? Sekarang udah dipangkas, Furoda udah nggak ada lagi, semuanya harus lewat resmi dari negara, ya kan? Ah, terus sama kau tuh juga begitu masuk ke Omo, terus mulai adanya tasnya jual beli. Karena kemarin waktu itu masuk tuh, lucu banget. Jadi eh masuk ikhwan semua nih, 20 orang. Nah, kalau ketahuan kan nama-namanya siapa kan? Yang anak baca namanya orang Rusia. Iya, Oh, bahkan saya lebih kasarnya lagi ya. Sebelum ada nusuk dengan hotel yang sama, ini kan udah bilang apa namanya, salah satu kegunaannya adalah biar nggak overbooking. Iya. Hotel itu semuanya punya kapasitas room. Iya, anggaplah misalnya 500 kamar. Misalnya contoh 500 kamar. Dulu belum ada nusuk, bisa overbooking sih. Di hari yang sama, di tanggal yang sama, ini kamar bisa kelebihan yang booking. Akhirnya apa? Sebagian dikorbankan. ya. Entah dipindahin hotelnya, entah harus mengikut segala macam karena nggak ada sistem yang mengatur ini. Dan Nah, paling sering tuh dikabarin orang Indo. orang Indo. Oh iya. Oh iya. Dan dengan ada nusuk ini, dia bisa ke setting dulu. Misalnya di hari Selasa yang masuk ada 1.000 jamaah. Begitu 1.001 nggak bisa. Karena sudah terinput dalam nusuk. Dia mental tuh. Ya mau apa? Bisa nggak perlu, nggak bisa lo bisa cari hotel lain. Nah kalau gitu berarti nanti akomodasinya gimana dengan travel? Kita kan mau sono jadinya. Ya kalau kita kan dari jauh-jauh hari dari H-45 kita udah apa namanya nge-booking. Kita udah bisa Udah di Kita udah Iya. udah kerjasama betul dengan syarikatnya, dengan bagian di sana, akhirnya menyusun dengan sebaik mungkin. Ya, berarti jamaah register di sini, ya tinggal register di aplikasi sesuai sama yang udah diatur. Ya, betul. Karena itu kan nanti muncul data-datanya ketika bulan visa tadi. Itu semuanya kalau dari hotel nggak jelas, tiket nggak jelas, itu nggak akan keluar visa. Nah, jadi Kalau kalau your info alias sendiri sampai pertengahan Juli visanya sudah keluar sih. Masya Allah. Masuk Paiko. Bukan itu mau, bukan Oh SBY. iya. Bukan mau yang data. Tapi teman-teman di OAE yang Anda tahu nih per kemarin banyak yang visanya belum keluar. mudah-mudahan keluar juga lah. Dia keluar. Karena apa tadi nusuknya belum pairing hotelnya. Kamarnya pun mereka sudah payment, sudah overbooking. Jadi harus dipindah. Banyak case-case-nya. Baik, soalnya TFA jualah ke murah, sama isi 4 diisi 8, 10. Nah ini kan kalau ngomongin itu 8, 10 sampai Betul dong ya. Nggak boleh. kayak gitu. Nah itu tadi kan efek buat jamaah, menguntungkan dong biasa. Menguntungkan banget. Sangat. Kalau buat travel, dampaknya gimana dong? Ya, Ya nambah jam kerja aja. Kalau buat travel, yang paling globalnya ya, basicnya itu adalah bisnisnya lebih sehat. Iya. Karena apa? Yang bisa jualan umroh hanya mereka yang punya izin PPIU, hanya yang sudah bayar tiket, yang sudah punya LOBC tiket, hanya yang sudah DP booking kamar hotel di sana. Lebih fair. iya. Kalau dulu kan nggak perlu modal beli tiket, nggak perlu modal bayar hotel, hanya bisa jualan umroh. Jamaahnya banyak lagi. Sama yang sekarang mau umroh mandiri juga agak kesulitan. Agak kesulitan. Betul. Ini menguntungkan juga. Jadi sebenarnya justru lebih secara bisnis berkas dan lebih menjamin juga. Jadi nggak perlu saingan yang kayak bahasanya kita kan beli barang lebih banyak. Masa saingannya sama eceran gitu kan ya? Pemerintah Saudi itu udah mempertimbangkan ini udah dengan keilmuan mereka sih. Artinya nggak mungkin, insya Allah ya, nggak mungkin berat sebelah orang Saudi itu kerajaan. Pasti Kayaknya. pikir ke bisnisnya sama ya pala. Kayaknya tuh diajak ke apa teh kemarin? Asosiasi. Iya. Suka pura-pura. Alia, alhamdulillah per minggu kemarin kita resmi menjadi member di asosiasi terkenal lah di Indonesia ini. Soalnya aneh mau promosi sebenarnya, makanya
korek-korek dikit. Gitu. Cerita dong, Bu. Nantilah kita spill ya di kedua. Yang sering ditanyain juga sama jamaah. Nah, nih coba lihat nih dari pertanyaan yang masuk. Terus sekarang travel nggak bisa lagi dong Kak Karim Auto. Jadi harus mandiri. Jawabannya bisa dibantu. Karena gini, kalau umroh melalui travel itu punya kewajiban all in sehingga mulai dari pendaftaran dia di awal, proses dokumen segala macam sampai dia pulang. Itu dibantu di backup sama si travelnya. Kita harus full backup jamaahnya Pak kita. Karena jamaah itu butuh mudah dalam beribadah. Makanya selalu ingin kembali ya saya. Saya kembali. Semua pengen mudahkan. Melayani sepenuh hati. Sesuai dengan sampai ke bahasa kawan. Ya itu. Enggak, itu logonya Ali. Logo Alia yang sebelum selalu ingin kembali Ya itu kode, Pak. Iya, kalau kita sepenuh hati. Iya, Minta di itu. Ya. Ternyata sepenuh hati itu sekarang dipakai sama jalan CE, jalan tol, Tabuhan, Ladies, puluhan ladies ya. sepenuh hati. Makanya sekarang Alia kalau di Bali. Kembali, kita belajar lagi. Karena melayani sepenuh hati harus jadi dasar yang nggak usah disloganin, Nggak usah disloganin. harus basicnya saya Belajar basic saya. Iya. Nah, kita udah kayak level saya. Masya Allah. Jadi selalu ingin kembali. Kembali kemana tuh? Tanah suci. Oh gitu. Ada lagi nih, Mbak, pertanyaan masuk lagi. Ubah mulu saat itu dong. Kenapa? Ada benar saat, jangan ubah terus. Oh, Masya Allah. Gak apa-apa. Ini hari ini kayak sekarang buat Islam. Karena menyangkut apa itu? Sistem Saudi. Kan tadi pengen di-endorse nih. Anda tanya sistem ya. Nah, dia satu konsultan. Kenapa di lidah sistem? Insya Allah sebenarnya pertanyaan ini cocoknya buat Pak Gana, buat Abah. Jadi insya Allah Abah yang akan menjawab. Nangis di mana? Kenapa sistemnya diubah? Sistem apa tuh? Ya kenapa harus jadi? Ya udah, tadi udah dijawab sih sebenarnya ya semuanya. Iya, sebenarnya untuk Udah, meminimalisir kejahatan-kejahatan yang ada. Antum dulu pernah tahu nggak kalau ada jamaah 3 hari di bandara nggak pulang-pulang? Karena Ada tuh travel yang 3 hari tidak pulang-pulang. Maskapainya ada. Terus antum tahu nggak ada yang jamaah diusir dari hotel, terus minta tolong di bis, dia nggak ada hotel. Banyak kasus. Itu yang kita tahu dari jamaah Indo. Belum yang dari Pakistan, belum yang dari Bangladesh, belum yang dari negara-negara lain. Banyak. Nah, ini semuanya terjadi kenapa? Karena tidak ada transparansi sistem yang jelas yang mengatur itu semua. Sekarang dibikin ketat nih sama Saudi. Memang dulu ya main belok-belok lebih aman lah ya. Misalnya ada jalur alternatif lah ya kan. Cuman walaupun itu nggak dibolehkan ya kan, tapi tetap aja nggak dibolehkan gitu loh. Kan misalnya nggak dapat tasnya ini, kita tasnya keluar, belilah tasnya 30 real per orang ya. Nah sekarang nggak ada lagi. Udah full ikut peraturan. Itu terbukti pas ketika haji tahun ini. Iya. Haji tertib tahun ini. Oh, tertib banget tasnya. Jangankan jamaah haji, pribumi asli mau masuk kota Mekah pun ada tasreh. Gak punya tasreh, pulang, suruh pergi, disuruh putar itu di pos perbatasan. lebih adil gitu ya. Lebih adil, lebih tertib, lebih nyaman. Bis yang biasanya beroperasi kudu ada tasreh. Gak ada tasreh 10.000 rial dendanya. Atau 10.000 rial itu beli apa? Haji kalau sekarang Pak. Salah ya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus namanya sebagai umat Islam ya harus berkhusus kepada pemilik lahan sana ya karena sudah membuat sistem ini ya harus dipatuhi. Ya proses adaptasi lah sebenarnya tuh ya. Ya dari yang mungkin semua apa-apa taunya terima beres. Gitu. Karena kan ada peribahasa kan di mana bumi dipijak di situ Langitnya mendung. Langitnya mendung. antum bukan orang Indonesia ya. Bukan orang Indonesia. Ada lihat kan mirip Pakistan. Anda tuh mirip Mongolia.
Iya. Kalau paspor dibuka WNI kan. Gitu. Aslinya? Aslinya Mongol. Mongol. Enggak. Nepal paling dikit. Ya begitu. Jadi ya kita dipatuhi. Jadi banyak jamaah Indonesia tuh komplain. Oh kita begini. Kayak contohnya Sikol ya. Ini keluar dari topik sedikit sih. Kayak misalnya jamaah pas sampai di sini kan berangkat dilayani tuh. Ombel dibawain sampai di check-in counter dilayani. Pokoknya dilayani servis lah. Sampai di sono Opel belum sendiri, kudu profiling, kudu setor muka. Aduh nih travelnya kagak pernah melayani. Apaan slogannya melayani? Gak melayani lah. Padahal regulasi, peraturan. Merasa sudah bayar, harus pasti dihajar. Oh nggak seperti itu. Kita mau bayar sebanyak apapun, kalau sudah regulasi peraturannya begitu, ikutin. Ya kayaknya kalau di bandara sih semua bandara begitu ya, bukan cuma umroh doang. Awal pemerintah juga gitu. Iya, atau mau trip kemana ke Eropa ya, misalnya mesti scan visa sendiri, profile juga sendiri. Gitu. Tapi memang di umroh ini unik sih. Tadi itu benar kata beliau itu. Bukan cuma karena merasa bayar, karena memang tipikalnya umrohnya Indonesia ya, itu di cover banget sebenarnya sama travel. Benar-benar diurusin. Dimanjain, diurusin. Benar. Antum tahu nih Berarti ini starting umroh pertama apa? Setelah ini. Malam. Besok cerita. Nanti pulang dari sana. Sorry, up. Sawadika. Malam ini insya Allah Malam tadi berangkat. Nah, berarti pulang dari sana itu mesti dibahas lagi. Gimana pengalaman setelah nyusus di aplikasi? New season. Iya dong. New season. Kan belum pernah nih. Ya, Apa bedanya? Ini berarti udah nggak benar-benar. Kan apa yang kita omongin sekarang? Iya benar. Karena Harus dibuktikan. regulasi terbaru kayak daftar audo harus pakai nusuk, daftar audo yang pakai aplikasi itu dia setahun sekali doang bisa masuk ya kayak anak enggak jadi tertib di sana. jadi tertib nggak atau apa gimana kita harus kudu melihat kita cek and recheck di sana betul apa tidak. Iya. Tapi kalau no pick, hoax. Ya pasti ada pick. Harus ada video, harus ada. Belum tahu. Stop konten kita. Nah, itu nih. Misalnya artis gitu. Sudah banyak yang bilang sudah banyak. Sampai ada dulu pernah ditawarin Panjang. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini tinggal di-cut nanti kan. Enggak, sebenarnya bukan cuma beliau doang yang jadi korban saya. Kenapa menjakan sensor? Anehnya juga travelnya juga. Travel artis. ya nggak apa. Padahal dia ada disclaimer ngisi nih di video sekarang ini bahwa travel Alia ini bukan travel artis. Kita umum. Kita travel yang tetap menjunjung Al-Quran dan Sunnah, bermanhaj salaf. Adapun teman-teman dong Aktif, pemain bola, Iya. olahragawan. ini akadnya normal sebagai tamu jamaah di kita. Jadi gak ada tuh asumsi bayar sampai ratusan juta. Karena ini kan lagi heboh berita travel sebelah, ya kan, dan segala macam nggak berangkat. Ada tuh sempat keluar statement begitu bahwa ini kebanyakan endorse artis, uangnya habis untuk bayar artisnya, akhirnya nggak bisa beli tiket pesawat, harusin hotel. Nah kalau Alia beda sih, sangat berbeda. Kayak kemarin Mas Gilang Wirga daftar haji itu bukan endorse, jadi Murni dia jamaah. daftar ke kita. Adapun yang sebelum-sebelumnya sebagai tamu di Bintang sini, tamu lah jadi ada urusan sama kajian, udah ada urusan sama itinerary, dia yang jadi merubah semuanya tidak. Tapi kalau efeknya nanti misalnya ada orang yang mau umroh nih karena mungkin follow akunnya mereka itu, ya alhamdulillah. Gitu. Ini semata hanya untuk strategi marketing kita aja, Maskisrep. Tapi mereka bukan menjadi bagian dari kitanya. Untuk menambah trust ya, trust ke masyarakat. Kita juga bukan travel eksklusif lah ya. Kita travel umum. Maksudnya siapapun dari kalangan mana selama itu masih orang Islam, mau berangkat umroh, mau berangkat haji, mangga silakan. Gitu. Jadi bukan hanya untuk kalangan-kalangan elit doang atau untuk kalangan mana, enggak. Kita punya paket juga variasi.
Disclaimer dulu ya. Sekarang orangnya sepi sih kemarin dapat screen cuman chatnya segala macam. Oh, Chat ke anak, ada yang telepon. Dia bilang antum merubah ini jadi travel artis. Dada saya langsung terasa nggak seperti itu niatan. Apalagi ada AEZ di situ. Biru. Ini tetap di core bisnisnya bermanfaat salaf. Gitu. Mulai dari tata caranya, ibadah kita, SOP pendaftaran, karyawan-karyawannya. Antum bisa lihat semuanya sunnah, sesuai sunnah. Kita berusaha semaksimal mungkin Nggak sesuai kelihatan, dengan Bang. sunnah. nggak kelihatan. Masuk dulu karya. Kelihatan. Jadi yang sunnah itu di kitanya, di Ya. SOP kita. Jamaah. Tapi kalau jamaahnya tadi influencer yang bantu, ya boleh siapa aja. Selama akidahnya Islam, ya kan boleh. Siapa Enggak, aja. silakan. Siapa aja Pak? Betul. Yang nonton silakan daftar. Langsung daftar. Ini numpang disclaimer. Harcel banget. Nih, lagi nih. Terus kalau di Batu, sama travel, bantunya apa aja? Lihat tuh ngebantunya apa aja? Install aplikasi musuhnya atau apa lagi? Kalau standarnya ya, maksudnya standar SOP-nya tuh pertama kayak kita kasih dari manasik dulu. Dari mana? Pas pelatihan manasik kita preparing dulu di situ. Nah, kan jamaah datang tuh, ya kan? Bagi jamaah yang datang dan memperhatikan ya. Ya, betul. Ada jamaah datang tidak memperhatikan, jamaah tidur akhirnya ngeklaim dari sini-sini ya. Ya. Jangan salahkan saya. Standarnya yang kita bantu itu udah Ya, sesuai sama. lah. Terus kemudian di grup keberangkatan. Di grup keberangkatan kita sudah nyebar info. Terus yang ketiga kita bikin juga video tutorial. Cara daftarnya, cara masukin nomor visanya, nomor paspornya, daftarnya bagaimana. Kalau masih terus kita juga bikin cocokan untuk melis waktu masuknya. Nah, Kita cocokin tuh biar pas. pas dengan Biar itinerary. bayangan tuh ya. Iya, cocokin kata-kata. Terus kemudian kita bantu untuk temanin ke raudhohnya. Ah tuh. Jadi kan ada yang bilang, Ustadz ini kan nanti kalau raudhohnya nggak barengan, terus ditemanin apa nggak? Ditemanin. Temenin. Masa dimusuhin ya? Iya, Berikan dilakukan. boleh. Jadi daftarin, dibantu. Yang tidak bisa hanya mungkin adalah menduplikasi akun. Itu kami nggak berani. Karena terkait dengan email, itu privasi. Ustaz tolong daftarin akun saya pakai email saya, Pak. Oh enggak, mohon maaf. Kenapa? Itu privasinya jamaah. Tapi jamaah daftar sendiri kita pandu insya Allah. Itu lebih tidak bisa. Membantu mau dari ujung kalau emang nggak ngerti ya kita bantuin gitu ya. Terus kalau misalnya nggak dapet jatuh raudo gimana? Gimana, Pak? Nah, ini sebenarnya bicaranya ke apa namanya force major ya, termasuk ke force major. Ntar dulu, ini ya, mungkin sebelum masuk ke situ nih, faktor apa sebenarnya yang menyebabkan kita nggak bisa daftar raudo? Kalau jawabannya langsung qadarullah, nggak semua udah nerima kan? Ya, Iya. jawabannya qadarullah bapak ibu nggak dapat tasrem misalnya. Kan nggak boleh juga kayak gitu kita. Kita harus effort dulu semaksimal mungkin daftar tadi itu semuanya prosesnya sudah kita penuhin, baru sisanya tawakal. Nah, qadarullah kita gunakan di ujung. Kalau misalnya semua tahapan itu sudah kita lalui. Nah, biasanya apa aja yang bikin tasreh ini nggak keluar banyak sebenarnya. Karena hubungan tasreh ini dengan muasasah. Ya kan, dengan kuota, dengan kondisi di Masjid Nabawi itu sendiri. Kadang kayak kemarin under construction, akhirnya kuota yang masuk kan Raudhah itu space-nya nggak besar. Iya. Dan mereka tuh ada durasi jam yang ditentukan sama Durasi menit. iya, maksudnya ada durasi waktu lah Iya. sama pihak Masjid Nabawinya. Nah ini artinya terbatas, nggak bisa semua juga masuk. Akhirnya apa? Akhirnya ya mereka yang membagi kuota itu, misalnya dari jam sekian sampai jam sekian 80 jamaah. Dari jam sekian sampai jam sekian 80 jamaah. Ini yang mengakibatkan ya beberapa terkorbankan. Ya. Free-nya. Karena memang Sedangkan durasi, iya, sedangkan durasi di Madinah kebanyakan normalnya nih cuma 3 hari, 4 hari. Iya. Habis itu kan langsung moving kakak pulang di Indonesia. Akhirnya nggak dapet nih si Raudhah ini. Nah ini butuh penjelasan sebelum berangkat. Terkait masalah teknis, terkait masalah apa yang sudah travel, upayakan. Nanti di ujungnya, Qadarullah tadi, Ustadz yang jelasin dari sisi
tadi bahwa raudhah ini bukan menjadi bagian rukunnya umroh. Jadi kalau nggak ke raudhah, qadarullah nggak ke raudhah, nggak dapat pasrahnya, maka umrohnya tetap sah selama rukunnya terpenuhi. Kata Ustadz Tengku Dana. Nah, kalau kata Ustadz tadi, Karena ada sebagian orang jamaah di Indonesia sih, kalau nggak ke raudhah, nggak afdol umrohnya. Travel salah, itu kayak yang Harus untuk diulang. Hajar Aswad kan. komplainnya sama kayak ada. Iya. Nah ini yang musuh sering diedukasi sih kalau menurut aku. Bahkan ada sampai nanti ujung-ujungnya mutawif yang harus ngakal-ngakalin. Karena nggak ke raudhah, akhirnya bikin hadis palsu dari Masjid Nabawi ke Masjid Gomama, raudhah. Subhanallah. Bener. Ada tuh, nggak lihat di sosmed. Bapak Ibu, kita dalam raudhah. Rasulullah SAW bersabda, ma baina Masjid Nabawi sama Masjid Gomama raudhah. Supaya Yang mana dia merasa bahwa dia ada di raudhah. Padahal bisa jadi travelnya mungkin nggak ngurusin pasar raudhah. Jadi gampangnya aja kan bisa aja gitu. bisa. Kalau kita di sini Ya. mengupayakan, Kita ikhtiar. Iya, kalau emang nggak bisa ya. nggak bisa lagi kita. Nggak sebut pada lo. Kalau ujung-ujungnya juga nggak bisa, nggak dapat jawabannya, protes, apa yang dilakukan? Allah. Iya, biasanya paling yang kita lakukan ya yang paling standar template-nya minta maaf. Dan yang kedua penjelasan bahwa semua proses sudah kita jalan. Kita kasih jamaahnya tuh, nih Bu, apalagi sekarang yang nusuh, ya kan? Sudah kita proses ke muasasahnya segala macam. Terus ya, jawabannya bro, nggak mau tahu, saya nggak mau tahu, balikin duit saya. Ya nggak bisa kita bikin karena raudhah nggak jadi bagian dari Apa ini taksi di mana sini? Makin harus kan, apa sih gitu ya? nggak bakal masih dia spesies di sini. Tanya lagi kita. Nggak pernah. Jangan. Dari zaman dulu ada kayak gini. Minta diganti. Kita bantu. Cuma gara-gara auto. Iya. Karena sampaikan bahwa paket umroh kita itu komponennya nggak termasuk itu bayarnya. Karena apa? Karena tadi namanya exit permit. Ada permisinya di situ. Iya. Diajukan, di ACC masuk, bila di ACC nggak masuk. Ya. Ini nggak bagian dari misalnya harga 30 juta, nggak bagian dari situ. Karena bukan sesuatu hal yang membayar ya. Iya, jadi Tidak sih. Iya. Kayak bisa antum masuk masjid. Iya. Antum masuk masjid terus tiba-tiba antum masuk masjid penuh masjid Uang. tutup. Masa mau dikonversi sama uang? Nggak bisa, antum nuntut. Nggak bisa. Bisa. Saya nggak masuk sholat di masjid Nabawi, nggak ditolong. Lain misalnya akadnya ke Taif nih. Umroh ke Taif. Ya kan? Berbayar, Ya. Bayar kan kita ke Taif, tapi tahu-taunya Taif nggak ada nih. Atau umroh plus Qatar misalnya, umroh plus Oman. Siapa nggak tahu bang, bisa diklaim mungkin apa kayak kompensasi. Orang itu nggak bagian dari uang itu, guys. Jadi kan Memang sebenarnya ya kalau gratis dan harus daftar via aplikasi gitu tadi kan. ada permitnya di situ. Ya kalau permit keluar berangkat, kalau Masuk. gue nggak bisa masuk gitu kan. Dan niat umroh ini mungkin di awal juga perlu diperbaiki ya. Kan niat itu kan harus diperbaiki, harus diperbarui kan. Niat umroh itu adalah umrohnya. Ya. Mulai dari Rasibil Dikot sampai terakhir ke halul. Inilah yang jadi esensinya perjalanan umroh. Dan semuanya dilakukan di Mekah. Iya, sesuai dengan sunnahnya, dengan syariatnya. Kalau ada pun sisanya, kayak contohnya Aja. Roti, Hajar Aswad, Al-Ula. Kalau seandainya ini nggak ACC, qadarullah batal atau gagal ke sana, maka tidak merubah, tidak merusak ibadah umroh itu sendiri. Ini yang mesti dipahami. Sekarang kasih tips tak jawab. Tip apa tips sih? Tips. Bedanya antara tip sama tips. Kasih tips. Kasih tips. Tips apa tip? Bisa baca yang mau host. Tips apa tip? Tips. Tips. Tips pakai S. Oke. Berarti bukan orang Mongol. Beneran ini masih bisanya. Apa yang asih gitu. Kasih tips supaya jamaah lebih siap menghadapi aturan baru. Apa itu harus dipersiapkan jamaah? Jadi gini, sebenarnya ini kalau untuk tipsnya buat yang baru pertama, ya kan? Kalau yang udah sering umroh, udah mengerti lah regulasi-regulasi itu nggak perlu banyak dipikirkan. Nah,
Jadi jamaah untuk yang baru pertama kali umroh lebih banyak membaca, lebih banyak belajar. Jadi kita ini ibadah seperti kata Al-Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum kita ngomong, beramal, ngapa-ngapain, harus ada ilmunya dulu. Nah, ilmu umroh ini berangkat ke tanah suci ini bukan hanya sekedar fikih ibadah saja, tapi harus tahu bagaimana regulasi, bagaimana peraturan, bagaimana apa-apa yang ada di sana. Jadi jangan sampai kita berangkat itu hanya ikut-ikutan yang nggak jelas. Seperti itu. Jadi saya berangkat umroh, oh yang penting ada Ustaz AYZ, ya udahlah manut aja ke kanan dan ke kanan, jadi jangan. Harus teredukasi jamaah, harus belajar. Supaya apa? Nanti sampai di sana, apa yang mau diniatkan dari Indonesia itu betul-betul tercapai. Gitu. Dan maksimal sih. Maksimal. Kan umrohnya mau lulus. Iya, yang kasihan ini yang banyak korban ini rata-rata jamaah umroh dari daerah. Sudah sepuh, nabung uang puluhan tahun, sampai di sana zonk, nggak dapat apa-apa. Tertipu travel bodong misalnya, atau tertipu travel abal-abal, yang harusnya bayarnya hanya sekian, dapatnya malah ya antum tahu lah ya seperti itu. Iya seperti itu, harus melek. Nah, terus yang selanjutnya buat jamaah yang sepuh, kalau saran saya, saran anak jangan umroh sendiri, umrohlah bersama yang lebih muda, anaknya, cucunya, namanya supaya apa? Kadang kita nih orang nggak tahu pegang handphone, tapi cucu kita dia tahu nih, anak kita tahu nih, ada yang nemenin. Minimal ada yang bantu. Betul, ada yang bantu. Jadi jangan sampai anak pernah tuh umroh sama ibu-ibu, nenek-nenek sih, anak bilang nenek umur 67 tahun, sendiri, kasihan, bingung, hilang di telepon, gak ada kuota. Ya kan, mau apa-apa, akhirnya ya Ketemu. alhamdulillah izin Allah ketemu. Ya kan, ya Arafah lagi hilang. Tadi cerita tadi. Bisa. Maksudnya ketemunya akhirnya di Arafah. Ya hilangnya di Arafah. Hilangnya. Iya ketemunya ya tetap di Arafah juga. Maksudnya untung ketemu ya segitu banyak. Untung ketemu. Itu kalau bukan izin Allah ya coba. Gak pakai name tag. Ya Allah. Gak pakai atribut travel. HP bawa. Gak ada kuota. Gimana coba tuh? Alhamdulillah. Karena doa dong. Turun jamaah turun anak tuh. Karena sebelum turun ada doa, ya Allah temukan hamba ya Allah. Beliau kasihan. Beliau sepi ya. Doa turun keluar jalan sedikit anak. Insting anak, oh ke kanan kayaknya ke belakang bunyinya asap. Betul alhamdulillah. Nah itu yang kasihan. Makanya bawa anak yang lebih muda buat menemani, buat jelasin nih, ini sistemnya begini, ini sistemnya begini. Jadi jangan sampai, ini buat teman-teman juga ya, buat zaman di luar sana, yang pengen umrohin orang tuanya, jangan dilepas sendirian. Temaninlah orang tua antum. Itu salah satu bentuk tanda bakti antum kepada orang tua ataupun keluarga yang pengen diumrohkan tersebut. Betul. Apalagi hari gini berbaktinya udah gak sesusah zaman dulu. Iya, zaman dulu wes gendong ibunya. Sekarang kursi roda lebih canggih lagi daripada mobil bugi. Nah itu. Ya, seperti itu. Jadi ya udah teredukasi bahwa apa partner sama device yang bagus. Mau aplikasi data nusuk, HP-nya masih yang monokrom, yang nggak masuk bos. Android lah. Ya minimal berfungsi dengan baik, bisa internetan, bisa ini. Gitu ya. Nah, karena tadi ngomongin kuota, pasti banyak jamaah yang mukim. Pasti banyak ya, Bay ya. Jamaah-jamaah yang first timer banget luar negeri. Keluar gitu aku keluar negeri sama umroh. Kalau bisa jadi umroh adalah pengalaman pertama jamaah untuk keluar negeri doang. Kadang saya harus itu beli paket data juga. Dibantuin nggak? Dipandu nggak? Bantuin doang. Kita bantuin, kita daftarin. Tinggal Ustadz tolong. Dia itu sudah all in dari depan sampai belakang itu selalu kita mungkin maksimal mungkin bahasa sampai dapat data. Beliau kalau umroh Ustadz suapin, anak suapin. Nih saya bukan Nggak berapa, kalau kita masih semarang. Nggak masalah. paket data. Kalau mau ke Riau kita bisa bantu. Kalau ke Turki mau ke Iya, kita bantu. nggak bantu.
mau naik balon udara kita bantu. Apa sih? Apa ya? Laundry pakaian kotor, Ustadz pakaian kotor tambah berapa dulu? Jemput, antar. Jadi buat newcomer, tapi apa? First timer, don't worry, Dit. Karena kan first timer Inggris kan, jawabannya don't worry, Dit. First time itu kayak bukan bola kupan langsung dikedak. Itu first time. Itu first time tak. Nggak pakai Sama kayak antum sama dulu mantan sebelum jadi istri, tuh first time. itu Wah, kita tag lagi, Pak. Bang, tag lagi, Pak. Lagi first love. Tolong di-cut. Beliau suka tetap jurang di gini-gini banget gitu ya. Ini buat first time, karena malah aman. Don't worry, Dit. Kan kayaknya keraguan, ketakutan. Iya. Untuk hal ini dibantu nggak? Untuk hal ini dibantu nggak? Kan gitu kan? Apalagi kan gini, kita ngomong kalau jamaah mungkin kalau yang masih muda gitu ya Gen Z milenial masih oke, Ntar lah ya. masih jago lah nyarinya cara sendiri. Ya. Tapi kalau yang mungkin generasi X, boomer itu kan udah pasti banyak bingung ya. Sampai ada pernah jamaah itu, Ustadz tolong bantu beli saya emas. Ih, Dan anak temenin, tolong tawari anak tawari. Nah, kebanyakan ustadz pendidik butuh itu tuh double Job, fungsinya bantu nawari. iya. Kalau zamannya belanja. Apa aja, sampai pernah bawain sendal dan bawain semua. Jadi ya memang kita full service. act of service banget ya. Dia love language-nya act of service banget. Jalan. Cuma ada hal-hal kita juga ya di luar kemampuan kita ya ada. Iya, jangan sampai nanti Ustadz duit saya habis kalau transfer. Ya nggak, jangan Tapi kan dong. bisa dong. Pernah pasti ditelepon. Tadi ini uangannya habis tolong transfer. Itu kalau yang di Oman ya. Gitu ya. Ya kalau jamaah duit saya Tapi habis. kalau ikut Ustaz Umar jadi jamaah aja ya. Nah, Ya kalau di istri kita ya boleh. Wah, boleh. Tapi kalau jamaah sih ya, mudah-mudahan nggak ada ya. Ya, tiba-tiba di sana Pak tabungan saya tiba-tiba burus nih kan. langsung di Kali pinjaman dulu kan. ada silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100. Saya itu nggak masalah sosial. Ya, masalah. Ya kalau di kemampuan kita sih kita masih di Insya Allah. Ya, nanti insya Allah pas abah umroh anak pinjam duit kan. pinjam 100 real. 100 juta. buka travel aja. Kalau zaman baru. Ya emang gitu kan. Beliaunya aja nggak disclaimer. Mungkin nggak mungkin ya kan. Pada akhirnya kenapa Julia kritik sebagai travel artist? Karena kan abangnya sendiri udah artis kan. Oh, Ini gambar kontroversi. tapi memang ini jadi bahasan yang menarik sih buat dibahas ya. Travel antum itu mau di branding apa kan itu ya. Travel kita ini mau di branding apa? Sebenarnya ini jadi ininya para owner. Jadi PR-nya owner Ngomongin soal brand. iya, soal branding. Apa dia disclaimer bahwa Alia tidak terbranding atau bukan terbranding sebagai travelnya artis. Kita travel tadi semua bisa semua. Bukan eksklusif kok. Kita bukan eksklusif. Leadernya artis, ustadznya artis, yang kepala cabangnya artis itu gimana? Tadi ya, ada bingung. Sawadika. Anak Tapi disclaimer-nya- kali. Tapi disclaimer-nya bukan. Karena punya teman kerja artis SMA, dulunya artis. Iya. Ada di belakang kamera sekarang. Floor director-nya. Floor direkturnya podcast sudah artis. Iya. Karena beliau hijrah, jadi gak mau itu tampil di depan kamera. Itu bukti tawadu. Waduh, ada yang dorong-dorong. Padahal sebenarnya beliau yang jauh lebih pantas. Karena beliau kalau tandem sama anak bingung menjawab pertanyaan. Pertanyaan lemparan. Orang boy. Kalau dari sisi kamera VC, beliau artis kan dari zaman dulu CPC. Kalau aku sih temennya artis. Jadi Anda bukan artis. Nah, temennya artis. Ya boleh dibilang temen ya. Bagaimana artis dia?
Kamera sih. Nah, penutup, Pak. Siap. Ada pesan nggak untuk calon jamaah yang merasa aturan baru ini justru bikin umroh jadi lebih susah? Ya, pesannya justru harusnya merasa sebaliknya ya. Tadi kan tidak dijelaskan di awal ya. Dan kita pun juga udah ngejelasin sebenarnya. Pesannya buat jamaah-jamaah yang ngerasa bahwa nusuk ini susah, ya jangan ngerasa susah. Justru ngerasanya sebaliknya. Bahwa ini mengamankan saya. Jadi saya kalau misalnya mau bukan naro, bahasanya saya mau daftar umroh dengan nilai sekian puluh juta, ini akan safe saya berangkat. Karena apa? Karena travel ini terintegrasi dengan sistem nusuk. Jadi kalau ada travel yang dia nusuknya sudah firm, harusnya jamaahnya merasa lebih feel secure. Pesannya itu. Jadi anak tutup ambil wicket dari brand sebelah, safety can be happy ya. Safety can be happy. True. Yeah. Absolutely true. Iya kan? Pemegang bapak-bapak banget ya. Sekarang apa yang dicari sih? Bukan cuma umroh sudah dicarinya, semua jasa, semua produk mungkin. Yang dicari adalah safe-nya. Antum beli produk apa aja yang dicari safe-nya, keamanannya, comfortable, self-originalitas, dan transparency. Iya. Beli mobil yang dicari safe-nya, pasti deh. Mobil ini harganya sekian, apa aja fitur keselamatannya. Dari A sampai Z, dari depan sampai bumper belakang bisa rem mendadak, bisa ngerem mendadak, parkir sendiri, loncat sendiri, penumpangnya kan misalnya kayak gitu kan. Dibeli semua orang. Karena apa? Karena safe. Sama kayak umroh yang dikasih apa sama travelnya. Ibu safe di sini. Umrohnya safe. Hotelnya confirm, tiketnya confirm, visanya confirm. Tapi ini apa ya? Dia harusnya lebih Jadi kalau Arno lebih singkatin gini ya. Jamaah kalau mau umroh Ali aja deh. asik. Berarti emang udah terjamin. Udah terjamin. Jadi jamaah nggak pusing, nggak ribet. Tinggal insya Allah kita layani sebaik mungkin. Khusyuk beribadah. Daftarkan. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah sama. Terasa aman, Masya Allah. Kalau dengan Alia selalu merasa cukup, Insya Allah aman. Sama. Tahu nggak beliau kenapa kok banyak hikmah pakai page? Itu kalau ganti topik, mana? Ada yang banyak hikmah. Aku tahu kan hadis ya. Bila kita sama di pagi hari dalam keadaannya sehat, yang aman, nggak ada perang dan ada makanan lagi hari itu. Antum adalah orang yang paling kaya. Begitu juga kalau di sini, walaupun itu bukan kiasnya. Kalau jamaah itu daftar di Alia, dia sudah kita kasih keamanan dan kenyamanan, adalah orang yang paling beruntung. Karena itu bagian dari nikmat yang Allah kasih. Selalu ingin kembali. Ini dari Hikmah banget kan? Hikmah banget. karena pakai beci. Beci nggak diganti warna. Sebegitulah. Maksudnya warna berubah jadi Abah hari ini dari Wibawanya auranya aura. sambil live juga. Iya. Contohnya ada 2 juta. Tahu nggak Ronaldo? Ini nggak sambil jerat-jerat itu enggak ya? tidak jelas Semarang. Aman ya, Tasya Allah. Kan kita ada komitmen kemarin di syuting yang pertama, kita terlalu offside. Makanya hari ini inside. Sekarang kita inside ya kemana-mana. Baik, bahasan soal musyuk insya Allah disudahi sampai di sini. Karena nanti kan si yang ceritanya Oxtar. Nah, bisa setelah pulang bulan Insya Allah. episode kita Tuh bulan depan bulan ini. Iya, bulan ini juga. Bulan ini yang cuma 9 hari. nggak bulan kan podcastnya kita kan membantu pulang. siap. Insya Allah akan lagi put. Nah, baru nanti benar nggak tuh nusuk mempermudah yang perbaikan. Bener nggak? Jamaah jadi lebih ibadah. Jadi tidak crowded di sana. Syukur jazakallah khair. Apa dana sama saya jadi kita lagi koda ya alhamdulillah selesai sudah. Setidaknya mudah-mudahan apa yang kita obrolin di hari ini bisa jadi pengetahuan tentu para jamaah juga yang insya Allah daftarnya kali ya gitu ya untuk Insya Allah. nanti kalau mungkin teman-teman mau ada lebih lanjut soal umroh dan lain-lain ada nomor di sini yang sudah bumi
bisa langsung dipin marketin tim salesnya dari Alia Di seluruh Indonesia. di seluruh Indonesia. Jadi nanti tinggal telepon aja hal-hal yang mungkin kalau lebih dalam lagi ditanyain sama teman-teman yang mau ikutan umroh di tahun ini atau tahun depan. Terus siapa tahu juga yang udah persiapan untuk haji di tahun depan gitu ya. Jadi bisa langsung hubungin aja nomor operator tadi. Dan kalau gitu ada tutup dengan doa kafaratul majlis. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari partai bro. Mulai.